Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aulia Padli. Saya bertempat tinggal di Desa Payabakung, Pasar 1, Dusun 1D Impres. Dan latar belakang saya saat ini sedang duduk di bangku kuliah yang bertempatan di Universitas Pembangunan Pancabudi, jurusan peternakan. Selain itu juga saya bekerja di perusahaan distributor obat-obatan hewan, yaitu bertepatan di Mensana Aneka Satwa, dan saya letakkan sebagai di bidang vaksinator atau pemaksinan ayam dan unggas lainnya. Bagi rekan-rekan peternak sekalian yang ingin memaksin entoknya, bisa menghubungi saya dan vaksin dari saya, dan saya siap untuk datang ke lokasi untuk memaksin entok bapak-bapak sekalian. Pada saat ini saya sedang menjalankan usaha breeding entok, dan saya menjalankan usaha breeding entok sudah dari tahun 2020. Dan awalnya saya breeding entok tidak berapa kali tergiur gitu. Hanya beberapa ekor saja. Nah, hanya beberapa ekor saja. Dan dari situ saya melihat prospek untuk jualnya itu sangat menjanjikan gitu, Bang. Nah, dari situlah saya tergiur, mulai saya tekuni, dan mulai saya tambah sedikit-sedikit indukan dari anak-anakan entok saya sendiri, saya besarkan. Dan pada saat ini di kandang kita berkisar sekitar 50 ekor indukan yang terdiri dari 8 pejantan atau basor dan 42 betina. Untuk jenis di kandang kita terdapat entok jenis lokal, jumbo, dan rambon. Jadi kita jadikan satu semua, Bang, sini, Bang, di lahan umbaran, Bang. Target pemasarannya sekarang gimana, Bang? Anakan entok gampang atau enggak? Kalau pasar ya, Bang, pada saat ini masih kekurangan, Bang, di kandang kita, Bang. Bahkan untuk anakan agen kita aja yang biasa sering ngambil itu, Bang, belum terpenuhi gitu, Bang. Jadi makanya kedepannya ini insya Allah akan kita tambah terus nih, Bang, populasinya, Bang. Karena belum mencukupi target agen kita lah. Kalau pasar ya online, mungkin teman-teman sekalian bisa melalui online dari grup-grup Facebook ya kan, atau melalui abang sendiri. Karena abang kan orang reseller juga. Sebelum saya mengenal grup-grup entok yang ada di sosial media, saya pertamanya itu, Bang, menawarkan ke peternak sama peternak, ke toko-toko ternak yang ada di sekitar sini. Dan setelah saya menawarkan ke situ, saya kan sering-sering main HP gitu kan, Bang, lihat-lihat situasi di grup itu kok banyak kali yang membutuhkan anak entok gitu kan, Bang. Jadi saya masuklah dan bergabung di grup situ, dan ternyata memang benar masih banyak yang membutuhkan anak entok gitu, Bang. Jadi itulah yang membuat saya ini semakin yakin untuk beternak di sistem breeding ini, Bang, pembibitan, Bang. Kalau pakan ya, Bang, kalau pakan untuk di sistem pembibitan ini kalau dibilang murah, Bang, untuk biayanya. Kenapa saya bilang murah? Karena kita bisa menggunakan pakan-pakan alternatif, yaitu pakan-pakan yang kita racik sendiri. Contohnya dengan menambahkan sedikit kangkung dan dedak. Memang kita menggunakan pakan pabrikan juga, Bang, cuman tidak terpatokan dengan pakan pabrikan. Formulasi yang kita gunakan di sini, Bang, menggunakan 3 bahan. Yang pertama menggunakan pakan pabrikan, yang kedua menggunakan dedak, dan yang ketiga menggunakan kangkung. Dan sedikit tambahan prebiotik, Bang. Prebiotik itu sejenis kayak bakteri dia, cuman dia bakteri yang baik, yang menguntungkan bagi ternak tersebut. Jadi kita menggunakan itu bermanfaat dan menguntungkan bagi ternak, Bang. Jadi dari tadi pakan yang kandungan nutrisinya rendah, bila dicampur dengan prebiotik, itu pakan akan menghasilkan nutrisi yang tinggi, Bang. Jadi proteinnya bisa terangkat gitu, Bang. Jadi dari populasi 50 ekor ini, Bang, kita bisa menghasilkan sekitar
250 DOD bang. Nah per bulannya bang. Mengapa saya bilang saya ambil 250 gitu bang rata-rata per bulannya bang? Karena kita ngambil dari indukan aja lah bang, kita buatlah per bulannya itu bisa mengeram dan menetas itu sekitar 25 indukan, dan per induknya itu mampu menghasilkan 10 DOD. Karena kan nggak semua itu jadi gitu kan bang, karena ada yang tidak fertil dan atau telur yang mati embrionya. Nah jadi kita ambil rata-ratanya 10 ekor DOD dari 25 indukan bang, jadi 250 per bulannya bang. Kalau untuk harga DOD-nya bang, sekarang itu masih tinggi bang ya. Itu di kisaran 16.000 bang per ekor bang, baik jantan ataupun betina bang. Jadi buat rekan-rekan yang masih ragu ingin melakukan usaha di bidang entok ini, khususnya di breeding, jangan ragu lagi lah. Mengapa saya bilang jangan ragu? Karena dari harga jual anakannya tadi tinggi gitu, dan pasar itu sangat masih kurangan. Dan untuk target kedepannya ini bang, di kandang kita ini ingin kita tambahkan lagi indukannya bang, agar bisa memenuhi pasar kita, dan itu ingin kita isi sekitar 200 ekor lagi bang. 200 indukan bang, sama basornya gitu bang. Paling tidak nanti sekitar 170 betina dan 30 basor atau jantannya bang. Nah perbandingannya bang. Kalau untuk pendapatan ya bang, ya kita kalikan saja dari 250 ekor tadi per bulannya dengan harga DOD itu 16.000 bang per ekornya. Jadi pendapatan kita itu bisa mencapai 4 juta bang per bulannya bang. 4 juta itu belum termasuk dengan biaya pakan atau biaya operasional yang kita keluarkan selama 1 bulan bang. Jadi perhitungannya gini bang, keuntungannya. Pendapatan kita kan sekitar 4 juta per bulan. Jadi biaya operasional kandang kita itu sekitar 2 juta kita keluarkan bang per bulan. Jadi keuntungan bersih yang kita peroleh dari breeding ini bang, yang 50 ekor tadi bang, itu sekitar 2 juta bang per bulan bang. Itu keuntungan bersih yang kita peroleh bang. Untuk menjalankan usaha ini tidak begitu repot ya bang, karena saya pun juga bekerja di luar kan, dan saya itu cuman mengeluarkan waktu untuk entok-entok saya ini pagi jam 7 itu untuk pemberian pakan. Nah itu di pagi hari, dan setelah saya pulang kerja jam 4 itu saya pemberian pakan untuk sorenya bang. Jadi tidak begitu banyak menyita waktu bang, dan kalau kita hitung ya satu harinya itu kita luangkan waktu untuk entok itu cuma 2 jam bang, dan dari 2 jam itu kita per bulannya bisa menghasilkan 2 juta bang. Kalau pakan yang bisa membuat produksi menurun bang, atau telur macet gitulah bang, produksinya tidak stabil. Di kandang saya pernah juga kayak gitu bang, saya menggunakan ampas ubi bang, cuman itu disitulah produksi telur itu menurun bang. Mengapa saya bilang menurun bang? Karena ampas ubi itu sifatnya panas dan tidak bagus di pencernaan bang. Bukan saya melarang peternak-peternak lain untuk menggunakan ampas ubi, mungkin di peternak-peternak lain ada yang menggunakan ampas ubi, produksi tak bagus gitu kan bang. Bisa jadi karena di peternak lain sudah terbiasa dari DOD-nya dan ataupun dicampur dengan bahan-bahan lain. Cuman kalau di kandang saya memang tidak pernah menggunakan ampas ubi bang. Dan di kandang kita ini kita buat kolam bang, fungsinya sebagai menetralisir panasnya cuaca bang. Karena setiap induk yang mengeram itu bang, pada saat dia sudah mau menetas, berkisaran sekitar telur itu berumur 30-35 hari lah bang, pada usia-usia saat mau menetas itu bang, kan itu telur membutuhkan kelembapan bang. Jadi inilah fungsi dari kolam tadi bang, kita buat bang, biar supaya membantu cangkrang telur tadi itu nggak mudah untuk mengeluarkan anaknya bang, untuk pecah gitu bang. Inilah fungsi dari kolam tadi bang, kita buat bang. Jadi buat peternak-peternak pemula yang ingin berkecimpung atau menjalankan usaha entok ini, tidak usah ragu lagi dan yakinkan seyakin-yakinnya. Karena kenapa saya bilang begitu? Pasar saja kita masih kekurangan, terkhususnya itu di
wilayah kita sendiri, yaitu Medan Binjai. Apalagi pada saat ini kita sudah menerima pesanan dari luar kota, yaitu Aceh, dan kita juga mengirim-ngirim ke sana. Jadi buat peternak-peternak pemula ya, terkhususnya anak-anak muda seperti saya, baiknya daripada membuang-buang waktu yang tidak bermanfaat atau sekedar menyalurkan hobi ke yang tidak bermanfaat lah gitu ya, lebih baik salurkan hobi seperti saya sekarang ini, yaitu beternak entok. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Entok Medan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.